Kali ini kita akan membahas mengenai pupuk organik cair. Pertama-tama kita akan membahas POC dalam agroindustri. POC dalam agroindustri, terutama di Thailand, menjadi sangat populer. POC ini dapat kita produksi dengan proses fermentasi sederhana menggunakan sampah organik sebagai karbon substrat. POC mengandung nutrisi dan mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman dan juga dapat digunakan untuk mengolah sampah organik. Bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan POC kali ini adalah daun tebu segar yang kemudian dipotong berukuran 2 cm. Lalu sampah molase yang didapatkan dari pabrik gula dan ampas penyulingan yang didapatkan dari bekas pabrik etanol. Bahan-bahan ini kemudian diperiksa pH, konduktivitas termal, N, P, dan K-nya. Kita akan membahas mengenai pembuatan POC. Kali ini kita akan membuat perbandingan VOC dalam 6 perbandingan rasio. F1, sampah penyulingan air filtrat 1:0,25. F2, sampah penyulingan molase air filtrat 1:0,1:0,25. F3, sampah penyulingan daun tebu air filtrat 1:0,1:0,25. F4, sampah penyulingan daun tebu molase air filtrat 1:0,1:0,1:0,25. F5, sampah penyulingan daun tebu air filtrat 1:0,25:0,25. F6, sampah penyulingan daun tebu molase air filtrat 1:0,25:0,1:0,25. Kemudian, masing-masing campuran ini ditempatkan dalam kaleng plastik, kemudian didiamkan dalam suhu ruang selama 30 hari. Parameter yang diukur dalam POC, untuk parameter kimia seperti pH, konduktivitas termal pada pupuk organik cair diukur masing-masing menggunakan pH meter, yaitu OHAU Starter 2100 dan esimeter Mettler Toledo 5EZ FE301. Total nitrogen yang ditentukan menggunakan metode Cheldahl 1883. Sedangkan total fosfor yang dianalisa menggunakan metode spektrofotometer digesti basah pada panjang gelombang 420 nm, Barton 1948. Analisa total potasium dilakukan dengan menggunakan fotometer api HES dan HES 1971. Komposisi bahan organik dan karbon organik ditentukan dengan oksidasi basah. Indol acetic acid atau IAA. Kandungan IAA ini pada pupuk organik cair digunakan menggunakan modifikasi metode Sarwar 1992. Itritopan digunakan sebagai prekursor dalam uji produksi auksin yang dibuat pada 3 mili pupuk organik cair, 6 mili penyangga fosfat 0,2 molar pada pH 7,0, dan 4 mili itritopan 5,3 G, itritopan Kg, dan 1 pupuk organik cair. Campuran ditempatkan dalam alat pengocok atau shaker dengan kecepatan 150 rpm pada suhu 35 derajat Celcius sebelum kemudian ditambahkan 2 mili trikloroasetik acid 5% dan 1 mili kalsium klorida 0,5 molar. Dan kemudian disaring menggunakan kertas saring Whatman nomor 2. Filtrat 3 mili yang didapatkan kemudian dipindahkan menggunakan tabung yang mengandung 2 mili reagen Salkowski. Kemudian diletakkan dalam keadaan diam selama 30 menit. Kemudian penyerapan dari campuran tersebut ditentukan dengan menggunakan absorban pada 535 nm dan kandungan indol acetic acid ditentukan melalui standar kurva indol acetic acid. Kandungan POC, pH, EC, total N, total P, dan total K.
Kandungan unsur organik dan unsur karbon, rasio C/N, dan E. coli yang terdapat pada substrat pada awalnya, yaitu molase, sampah penyulingan, dan daun tebu, setelah diukur dan diketahui, ternyata konduktivitas termal rata-rata dari molase dan sampah penyulingan masing-masing 39,10 dan 32,86 ds/m. Nilai ini sangat tinggi dan mengindikasikan adanya kandungan garam yang tinggi. Zat ini dapat terdegradasi secara alami oleh mikroorganisme dengan kontaminasi alami pada substrat dan kemudian dapat menghasilkan asam amino, hormon, dan juga enzim. Pada proses produksi pupuk organik cair, bahan-bahan langsung berhubungan dengan dekomposisi mikroba pada substrat. Populasi bakteri pemacu pertumbuhan tanaman seperti bakteri pemecah nitrogen terdapat pada sistem dan mengacu pada peningkatan hasil biomasa. Bakteri pelarut fosfat dan bakteri pelarut potasium juga terdapat dalam pupuk organik cair. Bakteri pemacu pertumbuhan tanaman membantu pertumbuhan tanaman. Masuknya bakteri tersebut pada POC atau pupuk organik cair tentunya dapat meningkatkan unsur organik N dan kandungan nutrisi pada tanaman.